Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fania Aulia Rahmasari dengan NIM 19082020040. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal ekonomi Islam, atau lebih tepatnya, benarkah kebijakan fiskal Islam dapat membantu menghadapi resesi? Nah, ini menarik banget teman-teman, mengingat beberapa tahun belakangan Indonesia beserta negara-negara lainnya di dunia ini sedang menghadapi peperangan tak kasat mata dengan virus coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak kekhawatiran akan terjadinya resesi atau bahkan krisis ekonomi. Hal ini disampaikan oleh beberapa atau bahkan banyak pengamat ekonomi, khususnya pengamat ekonomi politik dan lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan inilah yang nantinya akan mengalami dampak secara langsung dalam berbagai kasus krisis perekonomian. Nah, apabila kita tinjau dari jauh-jauh hari begitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya, resesi yang akan disebabkan oleh coronavirus di tahun 2020 ini akan sangat berbeda dengan krisis perekonomian di tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 1998 ataupun tahun 2010. Ya, nah, keduanya ini hanya memukul mundur sektor keuangan saja, sedangkan resesi yang akan terjadi yang ditakutkan akan terjadi di tahun 2020 ini itu akan berimbas pada seluruh sektor perekonomian, yaitu sektor keuangan dan sektor real seperti bisnis manufaktur ataupun bisnis perdagangan. Nah, apa sih yang membuat resesi ataupun krisis di tahun 2020 itu menjadi sangat ditakutkan? Nah, karena di resesi tahun 2020 ini disebabkan oleh melambatnya atau bahkan terhentinya aliran komoditas akibat penerapan social distancing. Nah, dengan adanya social distancing ini ada juga yang dinamakan penyempitan ruang gerak seseorang ataupun masyarakat begitu. Jadi ada banyak kegiatan usaha yang mengalami perlambatan atau bahkan menurun produktivitasnya secara drastis. Bahkan tidak sedikit yang berhenti melakukan produksi dan memulangkan para karyawannya ke rumah masing-masing. Kemudian diprediksi juga angka pertumbuhan ekonomi stagnan sebagaimana triwulan di tahun keempat 2020 yang menghasilkan angka kemiskinan dan pengangguran yang akan terus bertambah. Nah, pemerintah nih harus siap dalam menghadapi hal tersebut dengan kebijakan finansial yang pro pada rakyat dan terus meningkatkan subsidi untuk membantu perekonomian masyarakat agar tidak mengalami penurunan yang drastis sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Menyikapi keadaan tersebut, seharusnya para intelektual khususnya di bidang ekonomi mulai menyiapkan strategi fiskal yang efektif, salah satunya dengan strategi fiskal Islam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kontekstualisasi kebijakan fiskal Islam. Yang pertama itu terletak pada optimalisasi pendapatan. Kebijakan fiskal dalam Islam itu berorientasi kepada tercapainya pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat. Maka dalam hal kewajiban pemerintah dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendapatan yang mencukupi, sehingga pemerintah wajib mengoptimalisasi pendapatan negara atau tidak boleh sampai angka defisit.
Nah, secara strategi, penyusunan APBN ini harus memenuhi kaidah anti defisit melalui penyusunan berbasis kebutuhan real, yaitu melakukan perencanaan kebutuhan secara agregat terlebih dahulu sebelum menetapkan target pendapatannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, maka pengangguran dalam fiskal Islam ditetapkan melalui sumber pendapatan yang sangat banyak dan terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu fai, kharaj, sodako. Fai dan kharaj, sodako, dan kepemilikan umum. Fai dan kharaj ini merupakan sumber pendapatan berupa pajak bumi yang ditentukan sesuai dengan fikih. Sedangkan sodako meliputi semua sumber pendapatan dari produk filantropi seperti zakat, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Adapun kepemilikan umum ini adalah semua sumber daya yang menjadi hak bersama masyarakat seperti migas, kemudian energi listrik, pertambangan laut, sungai, hutan, dan asas-asas produktif lainnya. Yang kedua itu kontekstualisasi kebijakan fiskal ekonomi terletak pada efisiensi belanjanya. Efisiensi merupakan doktrin teologi dalam Islam, baik dalam kegiatan muamalah ataupun kegiatan akhlak. Nah, hal tersebut dilandaskan lebih ditegaskan lagi nih dalam Al-Qur'an dalam bentuk larangan untuk berbuat boros dan berlebihan. Oleh karena itu, pendapatan APBN dalam fiskal Islam disusun sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan sehingga tidak berlaku ketentuan saldo nol dalam penggunaannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan, diharamkan memakan harta orang lain secara batil atau dengan cara yang diharamkan. Nah, yang terakhir kita mempunyai zero defect capital output ratio. Nah, dengan efisiensi yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, maka dampaknya itu akan menjadi minimnya kebocoran atas realisasi belanja modal akan diminimalisasi, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Berbeda jauh dengan kondisi saat ini, mengingat efisiensi capital output rasional atau biasa disebut ICOR mencapai 6,77 yang berarti terjadi trickle up yang cukup tinggi dan menjadi faktor penyebab terciptanya gap untuk mendukung kondisi tersebut. Maka Islam melarang adanya pengangkatan pejabat atas orang yang memiliki hasrat meskipun ia memiliki kapabilitas. Yang terakhir itu ada orientasi kesejahteraan. Nah, ini poin yang paling penting teman-teman, dimana kebijakan fiskal Islam itu berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat luas. Nah, APBN saat ini itu kan lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi makro ya. Sebagaimana kebijakan fiskal tahun 2021 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang diproyeksikan pada angka 5% sebagai asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunannya. Sedangkan dalam hal distribusi kita masih cenderung lemah, teman-teman. Oleh karena itu, gap ekonomi Indonesia masih relatif tinggi dengan rasio 3,88 di tahun 2020. Nah, Islam sendiri ini mengalokasikan secara khusus berupa dana maupun bahan kebutuhan pokok 8 asnaf yang menjadi pertanggungjawaban pemerintah. Maka dalam APBN Islam 8 asnaf ini merupakan sasaran subsidi yang diprioritaskan. Oke, jadi setelah pembahasan yang sudah saya bacakan tadi, kesimpulannya adalah untuk mengatasi resesi ekonomi, kebijakan fiskal yang efektif itu merupakan strategi yang harus dijadikan prioritas utama gitu untuk mencegah dampak yang lebih luas lagi di masyarakat. Nah, melalui kebijakan fiskal yang cukup dan mencukupi, maka resesi itu terhadap ekonomi makro seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan itu dapat diatasi
setidaknya ancaman dan gangguannya bisa direduksi. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.